Apa saja yang menjadi pemicu tingkat perceraian meningkat di tengah pandemi? Kita masih bersama Felicitas Kaban, psikolog. Mbak Feli, apa saja kira-kira yang menjadi penyebab ini angka perceraian di saat pandemi ini meningkat, Mbak Feli? Baik, Mas Wilson, kalau kita bilang masalah tentang era pandemi, berarti kita salah satu yang paling menjadi faktor utama adalah finansial, Mas Wilson. Kenapa? Karena saat periode pandemi ini banyak terjadi PHK, banyak terjadi pemotongan gaji, banyak yang kehilangan misalnya bukan bisnisnya jadi tidak berjalan, atau banyak yang salah satu dari orang rumahnya sudah tidak lagi bisa produktif secara finansial digantikan oleh yang lain, misalnya tadi suaminya bekerja tapi di rumah kan sekarang istrinya yang bekerja. Perubahan finansial yang terlalu drastis yang membuat salah satu pemicu terjadinya perceraian paling tinggi, Mas Wilson. Nah, apakah pengambilan keputusan untuk bercerai ini juga merupakan bagian dari emosi sesaat seperti saat menghancurkan rumah tadi, Mbak? Kalau dibilang finansial ini sepertinya bukan emosi sesaat. Kenapa? Karena pandemi ini kan sudah terjadi kurun waktu 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi mungkin di bulan pertama mereka masih punya stok tabungan, masih ada bersabar, tapi bulan kedua kok suaminya tidak ada pergerakan, kok tidak ada mencari inisiatif untuk misalnya berusaha di bidang lain, hanya fokus untuk mencari pekerjaan yang memang notabene tidak terbuka lagi sekarang. Jadi tuntutan-tuntutan yang tidak terpenuhi ini menimbun, akhirnya terjadilah sudah sampai di bulan keempat, bulan kelima pandemi, istrinya yang berinisiatif untuk ya sudah lebih baik kita pisah saja daripada kita bersama tapi tidak memenuhi tanggung jawab masing-masing, begitu Mas Wilson. Nah, selain faktor ekonomi, adakah mungkin faktor yang setiap hari bertemu dan komunikasi mungkin sudah tidak ada lagi yang dibahas karena itu dia tadi tidak ada kegiatan di luar? Mungkinkah ini menjadi salah satu alasan karena bosan seperti itu? Betul Mas Wilson. Jadi yang faktor pertama adalah finansial, faktor kedua adalah budaya rumah tangga yang berubah. Budaya rumah tangga yang berubah maksudnya apa? Komunikasinya yang tadinya waktunya jadi sedikit, jadi hanya mementingkan quality karena saya ketemunya cuma pulang kerja. Jadi kita hanya membahas hal-hal yang penting, hal-hal yang tidak penting itu toleransinya kita besarkan. Kita hanya memikirkan masalah penting, masalah kecil-kecil kita abaikan. Tapi hanya karena di rumah, work from home, jadi kita tiap hari bertemu, hal-hal kecil akhirnya membuat itu jadi besar. Contohnya misalnya, kok naruh barang sembarangan, kok tidak membersihkan atau tidak membantu misalnya urusan dapur, kok tidak membackup urusan anak. Jadi faktor pertama finansial, faktor kedua adalah budaya rumah tangga yang berbeda, yang tadinya anak ke sekolah sekarang anak di rumah, notabene juga pengeluaran yang nambah besar, pengeluaran suami juga besar. Jadi budaya-budaya baru di rumah ini memang butuh adaptasi yang tinggi, Mas Wilson. Membutuhkan toleransi kita dibesarkan. Jadi saya lebih seperti melihat bahwa ini ada kayak mulai dari keluarga baru lagi, ada kebiasaan baru, ada rules baru di rumah kita. Ini tergantung dari orang tuanya, mampu tidak, suami istrinya mampu tidak menerima bahwa bangun tidur, siang, sore, malam yang lihat itu aja, plus hobi kita tidak tersalurkan. Nah, situasi seperti ini kalau tidak punya rasa adaptasi, kemampuan adaptasi yang tinggi, rasa toleransi yang besar, kita akan cenderung untuk jadinya protes, ngeluh, menuntut orang lain untuk mengerti kita. Sebulan 2 bulan akhirnya bisa jadi kita jadinya tidak cocok lagi karena sudah punya tuntutan masing-masing, Mas Wilson. Nah, ini juga yang paling banyak menggugat adalah istri. Apakah memang Betul. Istri merasa di rumah tangga ini bebannya lebih berat dibandingkan dengan suami? Menurut budaya kita seperti apa, Mbak Feli? Ya, menurut budaya kita kan suami adalah pencari nafkah. Suami menanggung jawabnya dari sisi finansial, ekonomi, menjadi imam di rumah gitu. Tapi faktor yang pertama mencari nafkah sudah tidak terpenuhi. Kalau yang tadi kasus di awal adalah menjadi imam pun tidak terpenuhi. Mereka malah bermain hati gitu. Mau lari, akhlaknya jadi tidak ada. Jadi toleransi istri sepertinya juga sudah melewati batas. Yang pertama finansial oke lah, yang penting masih attitude-nya baik. Ternyata attitude-nya juga tidak baik, apalagi yang dipertahankan gitu. Atau misalnya ternyata suami sudah finansialnya tidak tercukupi, attitude-nya tidak baik, malah cenderung menuntut supaya istrinya bekerja, contohnya seperti itu lagi. Atau memang sikonnya istrinya juga bekerja, itu jadi tambah lebih membuat rumah tangga jadi renggang. Kenapa? Istri merasa memegang kendali. Saya yang kerja, saya yang mengurus rumah, ya udah lebih baik suami tidak ada. Begitu, Mas Wilson.
Baik Mbak Feli, jika tadi kasusnya di Jakarta Selatan ini beberapa waktu lalu juga sempat viral di mana di media sosial terkait dengan antrian daftar cerai di Betul. Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, antrian ini bahkan mengular hingga keluar gedung. Kita simak bersama dulu informasinya Mbak Feli. Ini bukanlah antrian bansos ataupun antre membeli BBM. Ya, antrian ini adalah barisan warga yang hendak mendaftarkan cerai, gugat cerai, ataupun sidang cerai di kantor Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Humas Pengadilan Agama Soreang, antrean warga untuk mendaftarkan cerai diakui salah satunya karena sebelumnya ada libur panjang sejak Kamis pekan lalu. Ditambah lagi pada awal pekan warga serempak berdatangan, sementara pintu pendaftaran belum dibuka seluruhnya. Jadi tundaan banyak sekali yang mengarah ke tanggal 24 Agustus. Jadi kenapa kemarin itu ada antrian sidang kurang lebih sekitar 276 perkara. Tak hanya di Soreang, antrean warga juga sebelumnya terlihat di kantor Pengadilan Agama Sumedang, Jawa Barat. Kedatangan mereka tentu bukan tanpa alasan. Mereka datang untuk menghadiri sidang perceraian, mendaftar cerai, dan juga gugat cerai. Hingga Juli lalu seluruh perjanjian resmi perceraian di Pengadilan Agama Sumedang sudah terisi penuh. Tak ayal pasangan yang ingin bercerai atau pemohon harus sabar menunggu di bulan-bulan berikutnya. Tidak adanya penghasilan, menyusul banyaknya PHK selama pandemi COVID-19 menjadi penyebab banyaknya pasangan mengajukan proses perceraian di Pengadilan Agama Sumedang. Mbak Feli, ternyata tidak hanya di Jakarta namun juga di Sumedang dan juga Soreang, Jawa Barat terjadi banyak fenomena orang yang ingin bercerai. Nah, apakah memang secara psikologi di Indonesia ini suami atau istri belum siap, belum matang untuk menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga? Baik, Mas Wilson. Sebenarnya kalau dibilang belum siap, belum matang, kita memang lagi dalam masa adaptasi yang harus butuh toleransi tingkat tinggi gitu ya, Mas Wilson. Situasi pandemi ini belum pernah ada sebelumnya. Situasi kita work from home itu belum pernah ada. Situasi dua-dua kita berada di rumah 24 jam itu juga belum ada. Jadi butuh pembelajaran yang memang berat gitu. Jadi kalau dibilang apakah ini situasi yang memang krusial buat pasangan suami istri, ya. Berdampak besar, iya, karena terlihat bukti bahwa banyak sekali orang yang akhirnya menyerah karena sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan. Jadi kalau kita mau bilang di sini bahwa ini situasi reguler, bukan hanya di Indonesia mungkin. COVID ini berdampak banyak untuk seluruh negara. Tapi ketahanan, komitmen kita sebagai suami istri itu yang beda-beda, Mas Wilson. Nah, jika kondisinya seperti ini untuk meningkatkan adaptasi di keluarga dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan keluarga, baik suami atau istri maupun anak dari sebuah keluarga itu, Mbak Feli? Iya, nomor satu yang paling penting adalah komitmen bersama, Mas Wilson. Kita mau kemana arahnya? Percuma bahwa misalnya istrinya akan mempertahankan, tapi suaminya tetap saja menikmati, ya memang lagi PHK, ya memang lagi susah, jadi terima saja apa adanya, itu lebih PR lagi. Jadi pertama adalah komitmen bersama bahwa saya sebagai istri, saya sebagai suami, atau saya sebagai anak, memang kita lagi dalam masa susah, kita memang lagi dalam masa beradaptasi, bahwa kita belajar bersama untuk menerima situasi seperti ini. Yang pertama komitmen, yang kedua adalah kita juga bertoleransi untuk mau saya bisa apa sih, saya bisa bantu apa. Dari sisi suami bisa bantu apa, dari sisi istri bisa bantu apa, anak bisa bantu apa. Dengan begini kita akhirnya jadi tahu bahwa setiap orang punya effort kok, setiap orang punya usaha masing-masing untuk kita berjuang bersama gitu untuk keutuhan rumah tangga. Jadi setelah komitmen dan usaha, komunikasinya yang tadi dibilang kurang komunikasi, itu sebenarnya kita balik lagi komunikasi yang model bagaimana nih. Jangan sampai setiap kali ngomong tuh hanya protes. Dan mau kemana-mana, itu kan komunikasi tapi memicu pertengkaran, memicu keretakan rumah tangga. Kita ganti komunikasi jadi yang lebih calm down, lebih menenangkan, lebih yang membawa dampak baik, lebih yang membuat kita jadi nyaman mendengarnya gitu. Jadi tiap pagi ucapkan misalnya sapa dengan ekspresi yang baik, kasih pujian bahwa ternyata hari ini sudah membantu walaupun hanya nyapu ngepel. Hal-hal simpel itu bisa berdampak membuat kita jadi merasa bahwa kita keluarga kok, kita masih solid, kita masih jadi keluarga yang harmonis, Mas Wilson.
Baik, intinya ada 3, komitmen, saling membantu, dan juga komunikasi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Special Report. Felicitas Kaban, seorang psikolog, terima kasih, selamat sore.